Wanita ini dipenjara hanya karena ingin kuliah. Dia tak mencuri, tak menyakiti siapapun, tapi mimpinya dianggap ancaman negara. Awal kehidupan dan benih mimpi. Namanya Nasrin Sotoudeh. Ia lahir di Iran, sebuah negara yang indah, tapi dipenuhi batasan ketat terutama untuk kaum perempuan. Sejak kecil, Nasrin sudah terbiasa melihat bagaimana perempuan dipaksa diam. Tidak boleh berbicara terlalu lantang, tidak boleh berpakaian sesuka hati, bahkan tidak boleh bersekolah terlalu tinggi. Namun, dari balik jendela kecil rumahnya yang sederhana, Nasrin melihat dunia luar melalui buku-buku tua milik ayahnya. Ia membaca tentang hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Saat teman-teman perempuannya sibuk membicarakan calon suami, Nasrin justru sibuk mencatat isi buku dengan tangan kecilnya yang bergetar karena dingin malam. Dalam hatinya, ia menyimpan satu harapan. Aku ingin kuliah. Aku ingin membela orang-orang yang tak bisa membela dirinya sendiri. Perjuangan menembus batas bukan hal mudah. Nasrin bukan dari keluarga kaya. Di lingkungannya, seorang gadis yang bermimpi terlalu tinggi dianggap sebagai beban. Tapi Nasrin tidak menyerah. Ia belajar dengan cahaya lilin, mengulang pelajaran berkali-kali, bahkan bekerja sampingan untuk membeli satu buku hukum bekas. Setelah bertahun-tahun, dengan segala keterbatasan, Nasrin berhasil masuk universitas dan lulus sebagai pengacara. Tapi perjuangannya tidak berhenti di sana. Ia memilih untuk menjadi pengacara bagi mereka yang tidak punya suara, perempuan korban kekerasan, anak-anak yang ditahan tanpa alasan, dan para aktivis yang ditangkap hanya karena berbicara. Ia tahu, setiap kasus yang ia tangani adalah risiko besar. Tapi dia tidak pernah takut. Kalau semua orang diam, siapa yang akan bicara untuk mereka? Katanya suatu hari. Keberanian yang menggetarkan kekuasaan. Salah satu perjuangan terbesarnya adalah membela para perempuan Iran yang menolak aturan wajib mengenakan hijab. Bukan karena mereka anti budaya, tapi karena mereka ingin memilih. Mereka ingin kebebasan menentukan bagaimana mereka tampil di ruang publik. Nasrin tahu, dengan membela mereka, ia sedang menantang kekuasaan. Dan benar saja, tahun 2018, Nasrin ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tuduhannya, menyebarkan propaganda dan membahayakan keamanan negara. Hukuman yang dijatuhkan luar biasa kejam, 38 tahun penjara dan 148 kali cambukan. Ya, seorang ibu, pengacara, dan pembela hak asasi manusia, dihukum sekeras itu hanya karena memperjuangkan hak belajar, hak berbicara, dan hak memilih. Jeruji bukan akhir. Di dalam penjara, Nasrin menghadapi penyiksaan fisik dan tekanan psikologis. Ia dipisahkan dari anak-anaknya, dilarang bertemu suami, bahkan tidak diperbolehkan membaca buku hukum. Tapi yang paling menyakitkan bukan cambukan, bukan penjara. Yang paling menyakitkan adalah saat anaknya menulis surat dan bertanya, "Ibu, kenapa ibu dihukum karena jadi baik?" Namun, meski tubuhnya dikurung, pikirannya tetap bebas. Nasrin terus menulis, mengirim surat keluar penjara, dan memotivasi banyak orang untuk tetap berani bersuara. Dunia mendengar. Suara Nasrin yang kecil di dalam penjara akhirnya terdengar hingga ke luar negeri. PBB mengecam penangkapannya. Amnesty International menyebutnya tahanan hati nurani. Film dokumenter tentang perjuangannya bahkan masuk nominasi Oscar. Ia tidak pernah berniat menjadi pahlawan, tapi karena keberaniannya, ribuan perempuan muda kini berani bermimpi. Ia membuktikan bahwa satu orang dengan keyakinan kuat bisa membuat dunia berubah, meski dari balik sel besi. Kita hidup di dunia yang berbeda dengan Nasrin. Kita bisa sekolah, kuliah, menonton YouTube, membuat konten tanpa rasa takut. Tapi pernahkah kita bersyukur untuk itu? Pernahkah kita berpikir bahwa hak-hak yang kita anggap biasa hari ini adalah hasil perjuangan orang-orang seperti Nasrin? Ia dipenjara bukan karena mimpi yang besar, tapi karena dunia terlalu kecil untuk memahami kebesaran hatinya. Dan hari ini,
Jika kamu masih punya mimpi yang belum terwujud, jika kamu pernah merasa minder karena orang meremehkanmu, ingatlah Nasrin. Karena mimpi tidak bisa dipenjara.